Selamat datang kembali di channel Dunia Trading dan Investasi. Dalam video kali ini, kita akan membahas hal penting yang menentukan kesuksesan dalam trading kita, yaitu winning rate, hukum bilangan besar dan juga hubungannya dengan risk-reward ratio. Salah satu ukuran utama kesuksesan trading kita adalah pertumbuhan equity kita. Seberapa besar equity kita tumbuh dari waktu ke waktu. Kita bisa melihat kinerja trading kita dalam 1 tahun, kalau perlu kita bisa melihat juga pertumbuhan equity tiap bulannya. Pertumbuhan equity itulah tolok ukur utama bagaimana kinerja trading kita. Lalu berapa besarnya pertumbuhan equity yang ideal? Tentu saja ada batasan minimal untuk mengukur bagus tidaknya kinerja trading kita. Misal pertumbuhan equity kita minimal harus di atas tingkat inflasi, atau pertumbuhan equity kita minimal harus di atas bunga deposito. Untuk membuat equity kita bisa tumbuh, faktor yang menentukan adalah berapa besarnya winning rate kita dikaitkan dengan penerapan money management yang sesuai dengan tingkat winning rate kita. Winning rate adalah berapa kali jumlah kemenangan trading sistem kita secara keseluruhan. Sebagai contoh, kita open posisi sebanyak 100 kali, lalu dalam open posisi tersebut kita profit 60 kali dan loss 40 kali, maka bisa dikatakan winning rate kita adalah 60%. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah, winning rate yang bagus itu bukan jaminan bahwa equity kita tumbuh secara baik juga. Kita bisa saja punya winning rate yang bagus tapi pertumbuhan equity kita biasa-biasa saja atau bahkan pertumbuhannya minus. Di sisi lain, kadang winning rate kita kurang bagus tetapi pertumbuhan equity kita bisa cukup bagus. Banyak trader sukses memiliki winning rate yang kurang bagus. Bahkan menurut informasi, George Soros dikabarkan hanya memiliki winning rate sekitar 30-50% dalam tradingnya. Kenapa bisa equity-nya terus meningkat? Satu kata kunci dari George Soros adalah, bagaimana caranya supaya saat trading loss-nya minimal. Sebaliknya waktu trading kita profit-nya maksimal. Dengan cara ini, walaupun winning rate kita terbilang rendah pun masih bisa menguntungkan. Caranya bagaimana? Salah satunya bisa dengan mengelola risk dan reward. Kita bisa mengatur target profit kita minimal 2 kali dari resiko yang bisa kita tanggung, atau tergantung besarnya tingkat winning rate kita. Bila winning rate kita sekitar 50%, risk reward ratio kita minimal 1:1.5. Misalnya kita trading 100 kali, 50 kali profit masing-masing $15, dan 50 kali loss masing-masing $10. Itu artinya kita masih profit sebesar $250 dari 100 kali transaksi. Dan bila winning rate kita 40%, risk reward ratio kita minimal 1:2. Misalnya kita trading 100 kali, 40 kali profit masing-masing $20, dan 60 kali loss masing-masing $10. Artinya kita masih profit $200 dalam 100 kali transaksi. Untuk mengetahui dengan baik berapa winning rate kita, itulah gunanya para trader perlu memahami hukum bilangan besar. Apa itu hukum bilangan besar? Dalam dunia trading, hukum bilangan besar menyatakan jika peluang terjadinya loss atau profit akan diketahui dengan baik, jika semakin banyak jumlah sampel yang diambil. Dalam dunia trading di mana hanya ada 2 kemungkinan yaitu profit dan loss, kemungkinannya juga sama-sama 50%. Meskipun market sedang sideways, trending naik ataupun turun, tetap memberikan peluang yang sama, yaitu profit atau loss. Sekarang sudah jelas, kemungkinan kita profit adalah mendekati 50%. Market hanya naik dan turun,
Pilihan hanya ada profit atau loss. Jumlah trading yang hanya puluhan saja tidak akan cukup membuat hukum bilangan besar bekerja. Setidaknya minimal harus 100 sampel trading sehingga hasil trading Anda terlihat ke arah yang mana, lebih banyak profit atau loss-nya. Walaupun begitu, bukan berarti kita harus trading sembarangan. Atau dengan kata lain asal trading agar memenuhi ratusan sampel trading. Kita harus tetap mengikuti rule trading yang telah kita buat, sampai minimal 100 kali trading. Setelah 100 kali trading, kita akan tahu berapa tingkat winning rate kita. Berapa kali kita profit dan berapa kali kita loss. Trader profesional tahu betul, bahwa trading adalah permainan angka. Hasil trading yang konsisten tidak dibangun dari beberapa sampel trading saja, tapi ratusan. Jika sampel atau jumlah trading kita terlalu sedikit, peluang loss beruntun sangatlah besar. Jangan heran jika kita menemui kemungkinan loss sampai berkali-kali, bahkan sampai puluhan kali secara beruntun. Apakah itu pertanda strategi trading itu buruk? Belum tentu. Selama sudah memiliki sistem trading yang dipercaya, maka semakin banyak jumlah trading yang dilakukan maka hasilnya akan terlihat mengarah kemana. Untuk bisa trading ratusan kali, kita perlu trading dengan risk yang kecil. Dengan risk yang kecil maka kesempatan kita trading akan semakin banyak dan memberikan hukum bilangan besar bekerja dengan baik. Kalau misalnya kita trading dengan risk per trade 10%, maka kita hanya mempunyai 10 kesempatan untuk trading. Jika semuanya berakhir dengan profit tentu tidak masalah, tapi kalau loss 10 kali beruntun, tentu semua equity kita akan habis. Lain halnya kalau kita menggunakan risk hanya 1% atau lebih kecil, maka kita memiliki kesempatan trading yang sangat banyak apalagi jika strategi trading kita memberikan risk reward yang besar. Semakin sering kita trading dalam jangka waktu yang lama, maka hukum bilangan besar akan bekerja, dan kesempatan untuk menguji berapa winning rate kita akan tercapai. Dari sini dapat kita garis bawahi mengapa trader perlu memahami hukum bilangan besar. Penyebab banyak trader gagal adalah kekeliruan di saat pertama kali belajar trading. Dengan memahami bahwa trading adalah serangkaian permainan angka, maka sudah seharusnya trader memberikan kesempatan hukum bilangan besar bekerja dengan baik. Trader yang hanya memburu winning rate yang tinggi pada akhirnya cenderung melupakan hal lain, seperti bagaimana mengelola uang, mengelola risiko, mengelola emosi dan lain sebagainya. Winning rate memang penting tetapi bukan segalanya. Winning rate yang bagus itu bisa berarti strategi trading kita sudah cukup tepat pada market yang sedang kita hadapi. Yang lebih penting sebenarnya adalah mengelola risk dan reward, setelah mengetahui berapa tingkat winning rate kita. Tentu saja ada sisi lain yang perlu kita evaluasi, jika kita hanya punya winning rate yang terlalu rendah misalnya 20%. Apakah strategi trading yang kita pakai cukup tepat dalam trading jangka panjang?